Kan nama saya David Rantanto dari FB14 dengan nomor mahasiswa yaitu 1401180368. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, saya membuat proposal skripsi dengan judul pengaruh kebijakan dividen dan kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan sebagai studi pada perusahaan sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai. Pada agendanya, pada agenda bab 1 ada pendahuluan dengan isi gambaran umum penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu di bab 2 yaitu jawaban kita dengan isi teori-teori penelitian, lalu kerangka pemikiran, dan hitungan. Bab 3 dengan metodologi penelitian, ada dengan jenis penelitian, operasionalisasi populasi dan sampel, pengumpulan sumber data, dan terakhir ada analisis data. Dimulai dari bab 1 yaitu gambaran umum objek penelitian. Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange bertujuan untuk menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta dapat diakses oleh semua stakeholder melalui dan layanan. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia melakukan klasifikasikan baru atas sektor dan industri perusahaan tercatat yang bernama Indonesia Stock Exchange Industrial Classification atau IDX-IC mulai 2021. Dari 19 perusahaan yang ada di subsektor processed foods yang jenisnya sering kita konsumsi pada kita sehari-hari. Untuk kali ini yang memenuhi syarat ada 14 perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian saya. Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang akan saya teliti. Lalu, melalui latar belakang, yang pertama, terdapat perbedaan hasil penelitian oleh masing-masing peneliti mengenai variabel kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan. Lalu yang kedua, peneliti tertarik dari variabel yang juga memiliki perusahaan pada perusahaan sektor consumer staples, khususnya pada 4 foods dengan kode emiten Aisyah, Budi, YOOD, Hoki, ICBP, INDF, MYOR, ROTI, SKBM, SKLT, STTP, PBLA, dan AA dengan menggunakan price to book value atau PI. Nah, untuk rumusan masalah, yaitu yang akan saya lakukan yaitu adalah bagaimana kebijakan dividen, kebijakan investasi, dan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor processed food yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017. Apakah kebijakan dividen, kebijakan investasi berkaitan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor processed food yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007 sampai 2020? Yang ketiga, apakah kebijakan dividen berpengaruh parsial terhadap nilai perusahaan pada subsektor processed food yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2020? Dan yang terakhir, apakah kebijakan investasi berpengaruh parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor food yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020? Nah, lalu dari tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kebijakan dividen, kebijakan investasi, dan nilai perusahaan pada perusahaan subsektor processed food yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dividen, kebijakan investasi berpengaruh simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor processed food yang terdaftar di Bursa Efek. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dividen berpengaruh parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor processed food yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2020. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan investasi berpengaruh parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor processed food yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2020. Nah, untuk manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memiliki sarana penyaluran dan penerapan dari teori-teori yang sebelumnya didapat selama perkuliahan pada program studi manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika di Telkom University. Dan manfaat praktisnya, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para manajer perusahaan, khususnya manajer keuangan yang termasuk dalam subsektor proses food untuk memberikan pertimbangan lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan.
Nah, untuk teori penelitiannya yaitu ada signaling theory, yaitu menurut Brigham dan Houston, suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk kepada investor mengenai bagaimana manajemen memandang kinerja perusahaan disebut dengan signaling theory. Lalu ada kebijakan investasi. Menurut Hidayat dan Toko Wijono, investasi merupakan penanaman modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Lalu dinilai perusahaan, menurut David, tujuan adalah untuk memaksimalkan nilai kekayaan dari para saham. Nah, berikut adalah penelitian-penelitian dulu dari Alza dan Utama, dari dan Kairunisa, dari Ahmad Lullah dan Siregar, dan terakhir ada Jesilia dan Waningsi. Nah, untuk rangka penelitian dan hipotesis, di sini untuk parsialnya yaitu garis yang menyambung dan juga simultannya itu garis-garis yang putus-putus dengan variabel kebijakan dividen sebagai X2, kebijakan investasi sebagai X3, dan juga nilai perusahaan sebagai dalam hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Kebijakan dividen yang diperolehkan dengan dividen payout ratio berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua, kebijakan investasi yang diperolehkan price earning ratio berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. Terdapat pengaruh simultan antara kebijakan dividen dan kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan. Nah, untuk jenis penelitian ada 8, itu tujuan penelitian, pendekatan terhadap pengembangan teori, metodologi penelitian, strategi penelitian, unit analisis, terlibatan peneliti, latar penelitian, dan waktu pelaksanaan. Untuk tujuan penelitian, saya menggunakan jenisnya yaitu kausal komparatif. Lalu untuk pendekatan terhadap pengembangan teori, saya menggunakan induktif. Metodologi penelitian saya menggunakan data kuantitatif. Strategi penelitian saya menggunakan korelasi. Analisis menggunakan keterlibatan minimal, latar penelitian non setting, dan yang terakhir waktu pelaksanaan menggunakan longitudinal. Untuk operasional variabel pada penelitian dari dua variabel, yaitu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu kebijakan investasi sebagai variabelnya X1 dan kebijakan dividen variabel kedua. Sedangkan variabel independen yang akan digunakan sebagai variabelnya X. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan penelitian mulai dari latar belakang masalah, landasan teori, rumusan hipotesis, populasi dari sampel, kumpulan data, analisis, dan kesimpulan dan saran. Dari populasi dan sampel, terdapat 19 perusahaan pada subsektor proses food yang jenisnya produknya sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan dan minuman. Namun, hanya 14 perusahaan yang memenuhi kriteria. Berikut adalah sampelnya yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk pengumpulan data dan sumber data, strategi pengumpulan yang digunakan itu strategi arsip. Strategi ini diambil melalui beberapa artikel dan juga beberapa data verifikasi langsung dari website resmi Bursa Efek. Peneliti menggunakan dokumentasi resmi yang telah dipublikasikan oleh website resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan websitenya yaitu www.ojk.go.id, dan website resmi Bursa Efek atau BI dengan website resminya yaitu www.idx.co.id. Untuk teknik analisis data, uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T. Uji T adalah teknik statistik yang dipergunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua buah mean yang berasal dari dua buah distribusi. Maka dari itu dengan teknik ini akan didapat statistik yang menjelaskan dua hipotesis dari 3 variabel. Nilai perusahaan, kebijakan investasi, dan dari sana akan terlihat hasil dari hipotesis tersebut, yaitu kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividen payout ratio, kebijakan investasi yang diproksikan dengan price earning ratio, dan terdapat pengaruh simultan antara kebijakan dividen dan kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Dan